Eskalasi perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Serangan udara menggunakan rudal dilancarkan tanpa henti. Serangan udara koalisi Amerika Serikat Israel terus menggempur ibu kota Iran, Teheran. Korps Garda Revolusi Islam Iran terus meluncurkan operasi pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Zionis Israel dengan nama operasi True Promise 4. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan melakukan invasi darat ke Iran dengan mengerahkan pasukannya. Trump menegaskan tidak akan ada kesepakatan dengan Iran selain penyerahan tanpa syarat. Sementara Iran mengandalkan jumlah pasukan yang besar, persenjataan rudal jarak jauh, serta persediaan rudal balistik dan drone yang disebut sebagai salah satu yang diandalkan Iran. Menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan invasi darat oleh Amerika Serikat ke wilayah Iran, pemerintah Iran menegaskan kesiapan militer Iran menghadapi invasi darat di tengah meningkatnya ketegangan militer kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyatakan angkatan bersenjata dan rakyat Iran siap berjuang habis-habisan dalam apa yang disebutnya sebagai pertempuran demi kelangsungan hidup melawan agresi Amerika Serikat dan Israel. Bagei juga mendesak komunitas internasional untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Akankah perang ini akan berlanjut dengan masing-masing negara unjuk kekuatan militer dan persenjataannya? Tim TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Put, kalau kita menganalogikan perang antara Israel, Iran dan juga Amerika, ini kekuatan militer dari ketiga negara ini tuh kalau kita analogikan dari klasmen sementara kayaknya nggak imbang, Put ya. Amerika memang berada di peringkat pertama, ya. sementara Iran itu berada di peringkat 10 besar begitu ya kalau kita lihat perbandingannya. Iya, tapi kan sebetulnya ketiga negara ini kan sama-sama kuat. Iya, Secara betul. kekuatan militer kan mereka sama-sama kuat, cuman hanya perbandingannya aja. Apakah mungkin dari sisi udara, laut maupun darat nih keunggulannya Di mana sih? mana Ya. gitu ya. Nah mungkin langsung saja kita perkenalkan narasumber yang akan menjelaskan nih soal kekuatan-kekuatan dari tiga negara ini ya. Ada Mbak Stepi Andriani, pengamat intelijen dan militer. Selamat pagi Mbak Stepi. Selamat pagi Mas Tepi. Pagi. Kalau diet gula kan bisa pakai Stepi. Stevia. Apa tuh? Dari kemarin emang. Mbak Stepi, koalisi Amerika Serikat Israel versus Iran. Ini kalau melihat perbandingan kekuatan militernya seperti apa Mbak Stepi? Ya, jadi kalau diberikan nilai 1 sampai 10, Amerika itu untuk udara, range-nya itu hampir 8, 9, 10. Rudalnya, pesawat tempurnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan sinkronisasi Air Force dan lain-lain. Nah, sedangkan Iran di sini nilainya 2, 3. Yang paling tinggi itu adalah proksi, nilainya 5 dan rudal 5. Jadi proksi dan rudal ini. Sehingga kalau apple to apple tentunya tidak pas ya. Banding. Nah, kalau Iran dengan Israel ini masih skor lebih menang Iran, 4-3 gitu loh. Kalau sama Israel saja. Jadi kalau variabel Amerikanya dikeluarkan, untuk udara Iran masih lebih oke. Makanya di sini kenapa pada saat penyerangan ini mereka bagi tugas Epic Fury sama Lion Roar itu. Israel fokus di Iran bagian utara, Amerika di tengah dan selatan. Mereka bareng-bareng. Jadi kalau Israel sendiri nggak bisa gitu. Nah kemudian di sini sebetulnya kalau adu kuat jelas ya. Saya rasa tidak ada negara manapun yang mampu menyaingi Amerika saat ini di muka bumi. Oke. Gitu. Jadi Even Rusia ataupun Cina juga. Korea Utara berarti. mungkin, Rusia, Cina, Korea kalau bersatu sekaligus mungkin bisa jadi efek deterrence yang luar biasa. Nah tapi sebetulnya gini, ada hal yang menarik. Jadi Iran ini memainkan yang namanya mosaic defense. Pertahanan yang disebarluaskan. Nah, dia pengen ketika Amerika menyerang wilayahnya, Iran ini membalas dengan dia juga menghajar pangkalan-pangkalan dan sekutu-sekutu Amerika di 12 negara kan. Oke. Nah, sehingga negara-negara Timur Tengah yang tadinya fine-fine aja, adem, baik, bahkan negara Islam, akhirnya kan jadi kesel dia. Ikut bangun begitu ya. Kesel sama Amerika akhirnya.
kamu jangan membuat wilayah kami Middle East ini jadi gaduh, sehingga tekanan politik kepada Amerika naik. Jadi Iran berpikirnya daripada saya sakit sendirian, saya ajak tangga-tangga saya yang selama ini membela kamu. Itu namanya mosaic defense. Jadi pertahanan yang dia coba desentralisasikan, dia coba sebarkan. Dia tidak ingin kesakitannya itu sendiri. Nah, dalam mosaic defense ini akan sangat kelihatan nanti ulurannya. Jadi Iran itu tidak perlu menang sebetulnya. Dia cukup bertahan 5 minggu. Kalau dalam 5 minggu dia tetap survive, dia tetap ada. Kayak dulu pada saat Belanda mau mengikat Bung Karno dalam sebuah perjanjian di Den Haag waktu itu ya, bahwa Indonesia sudah tidak bisa lagi kalah. Ternyata ada, waktu itu kan belum ada WA ya, ada informasi masuk. Tidak, Indonesia belum kalah. Ada seorang jenderal besar yang namanya Jenderal Sudirman yang masih bergerilya. Pak Dirman kan nggak menang waktu itu, cukup bertahan. Bertahan saja. Nah, sehingga akhirnya benar kan, kami nggak kalah, kami masih ada. Nah, Iran cukup gitu aja sebetulnya. 5 minggu, 6 minggu, cukup seperti itu aja. Dan proksinya itu belum keluar semua. Baru Hizbullah yang masuk. Houthi belum, masih ditahan, Hamas juga tidak, yang milisi di Irak juga belum. Jadi kalau nanti tadi ada tagline di TV ini, apakah akan ada kekuatan darat, saya yakin akan masuk. Dan jangan lupa, Mosabbagh Khamenei, putra kedua dari Ali Khamenei ini adalah generasi ketiga yang betul-betul punya intelektualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Walaupun secara penduduk Iran itu hanya 90 juta, tapi sebagai komando tertinggi Syiah di dunia, itu penganut Syiah ada 200 juta. Jangan lupa, Mas. Sehingga perlawanan kepada Amerika dan sekutu ini bisa jadi tidak di Iran. Bisa jadi kita kalau bicara kawan-kawan yang merasa ideologinya atau misalnya kebatinannya ingin membela tapi dengan cara-cara lain, kita tidak tahu. Apakah misalnya di bandara di Amerika sana, atau ada warga negara Amerika, atau ada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ke Barat. Ini akan menjadi bibit-bibit baru gitu, sehingga tidak akan terpusat di sini. Nah, ini sebetulnya yang ditakutkan oleh masyarakat Amerika. Makanya beberapa kali kan, Kongres, Senat, bahkan De Niro, artis-artis itu udah pada mulai muncul ya, bahwa ini adalah perangnya Trump, bukan perangnya kami. Kami tidak ingin perang, kami sayang sama Iran. Bahkan kemarin Duta Besar Iran di Indonesia itu sampai diucapin maaf-maaf ya sama warga negara Amerika yang ada di Indonesia, bahwa kami bukan negara penjajah, kami mohon maaf atas kelakuan presiden kami. Tapi kalau kita melihat perang ini kan sebenarnya Mbak sudah banyak yang mengklaim. Artinya salah satunya juga Donald Trump mengklaim bahwa mereka merasa ini kemenangan mutlak. Walaupun memang kalau kita lihat kekuatan udara kalah. Kemudian secara rudal mungkin hampir sama kuat. Tetapi kalau hampir imbang. Dan kalau kita lihat dari kekuatan darat juga sebenarnya agak berbanding jauh ya Mbak ya, kekuatan Iran dan juga Amerika begitu. Betul. Tapi jangan lupa ini adalah wilayah Middle East, ini adalah wilayahnya mereka. Kalau Amerika mau main darat berarti dia tidak bisa sendiri pasukannya. Berarti kan dia membutuhkan berbagai kawan-kawan negara teluk yang menjadi sekutunya saat ini. Nah, itu apakah mau? Nah, itu dulu pertanyaannya. Karena dari eskalasi tanggal 28 sampai hari ini banyak justru NATO juga tidak mau ikutan, Spanyol juga tidak mau. Banyak negara yang berpikir 2-3 kali untuk itu. Tapi berbeda dengan Rusia dan Cina gitu. Jadi kehebatannya grupnya Iran, Rusia, Cina ini, mereka adalah negara-negara dengan ideologi yang khas. Ya kan? Korea Utara dengan komunisnya kuat, ya Rusia tidak usah disampaikan, Cina dinastinya, peradabannya, dan ini Iran. Jadi 4 negara ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Amerika gitu loh. Ideologi nasionalisme yang bukan hanya cuman persenjataan canggih dan teknologi, tapi yuminnya, keyakinannya bahwa mereka bisa saling bantu. Dan Presiden Putin sudah menyampaikan kan, kami tidak akan netral dalam konteks hari ini, kami akan membela, walaupun belum dalam konteks darat ya, dan serangan militer langsung, tapi dari sisi intelijen, Cina juga saya yakin sudah. Dan yang tidak diekspos di media itu adalah bahwa Iran sendiri sebetulnya melalui back channelnya sudah ngasih tahu ke negara-negara Arab bahwa kalian tuh nanti akan kami serang loh. Ketika ada eskalasi ini, ketika sampai ya Khamenei tewas atau gugur itu, kalian akan kami serang. Jadi beberapa negara sudah tahu. Dan kemudian juga ada surat ya dikirimkan lewat Oman, sampaikan kepada Amerika bahwa kami tidak akan melawan dengan cara yang biasa, yang sudah-sudah. Jadi Iran akan total warfare di sini.
Apakah karena memang sebetulnya Iran tuh sadar, ini kan dari awal sudah tidak seimbang sebetulnya betul. peperangan ini antara Iran melawan koalisi Amerika Israel begitu. Nah, justru karena Iran sadar tidak akan memenangkan perang ini, makanya dia membuka perang asimetris tadi dan juga mungkin menggunakan proksi-proksi seperti Hizbullah dan mungkin yang lain juga belum keluar. Apakah memang itu yang disadari Iran untuk memenangkan ini? Betul. Jadi Iran ini sudah berlatih ya, Mas Philip, Mbak Putri, sudah berlatih lama dan sudah mempersiapkan momentum ini. Itu hal yang ditunggu banget gitu loh. Kami akan menghadapi Amerika dan Israel secara langsung. Begitu juga dengan Israel. Jadi sebetulnya ini adalah konflik antara Iran dan Israel. Awalnya hanya dua ini. Israel dengan Israel rayanya ingin menguasai wilayah yang waktu itu 3 hari lalu saya bilang ya, ini it's about power, knowledge, and resource. Ya, jadi kontrol di sana ada kontrol, resource, power yang memang ingin kooptasi oleh Israel. Tapi Israel tidak bisa sendiri, makanya dia ajak Amerika. Dan presiden-presiden sebelumnya kan nggak mau ya. Nah ini betul-betul yang tadi Mbak bilang asimetrik betul. Dan asimetrik ini saya lihat sekarang ini sudah masuk ke arena cognitive warfare. Jadi peperangan kognitif yang merubah cara berpikir seseorang. Orang yang tadinya biasa-biasa saja, ketika sekarang nih di voting, saya coba kemarin ngambil 2 hari yang lalu, pakai social network analysis, jika perang ini Anda disuruh memilih, Anda memilih mana? Dan 72% jawaban netizen di Indonesia itu memilih membela Iran. We stand with Iran gitu loh, I stand with Iran. Artinya ini yang mungkin kalau tidak terjadi hal ini, penyerangan yang dipublikasikan, mungkin kita biasa-biasa aja sama Iran. Bahkan mungkin karena masyarakat kita mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, kita ada tendensi Sunni Syiah. Tapi kayaknya sekarang udah nggak seperti itu. Bahkan ada yang bilang ulama kita ambil yang mana yang mudaratnya paling kecil. Akhirnya sekarang masyarakat kita dan beberapa negara lain justru mendukung Iran. Tapi kalau Mbak Stepi sendiri melihat, kalau saya juga akhir-akhir ini melihat, artinya begini, kalau kita kembali ya melihat bagaimana Israel menyerang Palestina, itu kan rata-rata mereka didominasi oleh fasilitas ataupun alat tempur drone. Betul. Tapi kalau di perang antara Israel, Iran, dan Amerika ini sepertinya didominasi oleh peran rudal begitu ya. Artinya Mbak Stefi kalau melihat kekuatan drone dari 3 negara ini seperti apa sih? Iran itu punya drone-drone yang harganya nggak terlalu mahal. Dia bikin banyak banget, ribuan. Dan drone-drone kecil ini itu dibikin sama putra-putri Iran. Gitu. Jadi betul-betul putra-putri mereka, dan karena banyaknya drone ini bisa merusak senjata Amerika yang sangat canggih. Jadi ibaratnya yang cuma 300 juta bisa menghajar yang berapa ratus miliar gitu. Nah ini yang bikin akhirnya tadi dibilang oleh Mbak Putri asimetrik itu. Ternyata hal-hal yang kecil ini tidak kemudian otomatis kalah. Karena biasanya yang bikin kita jatuh kan bukan batu besar tapi batu kerikil. Dan ini yang mungkin lagi dipertahankan nih. Tidak semua rudal Iran itu diketahui. Jadi walaupun ada empat titik ya, yang Isfahan, kemudian juga pada saat di awal dibombardir itu yang sudah hancur ya, itu masih ada 2-3 titik lagi yang belum diketahui tempatnya. Bahkan periset-periset dan ahli nuklir Iran itu tidak ada yang tewas, itu disebarkan. Disebarkan pada saat konflik ini, mungkin sudah masuk ke berbagai negara. Nah ini yang menarik Mas, jadi saya rasa di sini intelijen strateginya juga jalan dalam seperti ini. Betul. Nah, tapi Mbak dalam konteks perang modern ya, masa kini begitu ya, apa sih yang paling menentukan apakah kemudian jumlah alutsistanya, kemudian teknologinya, atau mungkin strategi perang yang tidak konvensional yang sering dilakukan Iran? Tapi kemenangan suatu negara dalam perang modern atau teknologi, strateginya gimana tuh? Apa yang paling menentukan Mbak? Iya, yang jelas kalau kita pakai diksi civis pacem parabellum ya, kalau kita mau damai, tenang, ya kita harus siap perang. Dan biasanya negara-negara besar, negara-negara maju sudah menyiapkan jauh-jauh hari, apalagi negara yang memang merasa saya punya musuh nih. Bagaimana kita dengar yang namanya Mossad begitu hebat, karena mereka pada awal berdiri tahu bahwa bangsa Yahudi ini sedikit, sehingga perlu dilindungi. Jadi dia bikin barikade salah satunya dengan intelijen yang luar biasa. Nah kalau kita mau lihat militer suatu negara itu bagus atau tidak dalam military capability, itu ada 4 Mbak indikatornya. Yang pertama readiness, kesiapan. Yang kedua adalah sustainability, keberlangsungan dia. Nah ketiga adalah modernization, berarti kan masuk alat di sini. Yang terakhir adalah force structure-nya, struktur kekuatan dari militer itu. Jadi 4 indikator ini adalah cara membangun kekuatan militer yang luar biasa. Ketika readiness, pertama kita bahas satu-satu. Kesiapan, dia siap nggak sih
ada berapa gelar sih, ada berapa rudal, ada berapa pesawat misalnya generasi kelima yang dia punya gitu ya. Nah, kemudian modernization dia terus nggak tiap tahun mengembangkan, dan Iran itu memodernisasi alat-alatnya ini tanpa diketahui oleh yang lain. Kalau kita bisa akses arus utama pembelian alutsista itu kan didominasi oleh Barat. Jadi kalau kita mau beli alutsista itu nggak jauh-jauh Amerika, Rusia paling yang Bahkan ada nawarin beberapa Israel. alutsista juga yang tidak diperjualbelikan oleh wilayah Barat, mengingat juga ini untuk salah satu antisipasi jangan sampai mereka punya alat yang begitu canggih begitu. Betul, ya, Mas Dery? tidak punya kontranya. Jadi ada beberapa rudal yang tidak pernah dilihat oleh Amerika dan Barat di dalam peperangan ini untuk membuat antinya seperti apa. Jadi ada banyak hal-hal yang saya rasa tidak hanya saya sebagai pengamat ya, teman-teman juga mungkin menyaksikan ini adalah episode sejarah yang luar biasa, dan kita harus banyak belajar dari sini bagaimana menggelar pasukan, struktur yang gesit, yang besar itu belum tentu menang, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang mungkin harus diinikan. Dan tadi saya buka sedikit Nah, diskusi. boleh nih dikasih lihat juga Mas Tepi, Ya, kayaknya jadi, ada coret-coretan dan catatan yang menarik nih dari Mas Tepi. Karena kemarin produser TV One-nya WA bikin perbandingan, jadi saya tadi malam jadi kayak mahasiswa lagi. Belajar lagi ya? Bukan belajar, bikin scorecard. Buka lagi ya, oke. Bikin scorecard. Jadi dalam scorecard saya, kekuatan darat Amerika Israel itu 8 nilainya. Sedangkan scorecard Iran itu 6. Jadi untuk darat nggak terlalu jauh nih Mas. Nah kemudian nomor 2-nya adalah rudal ofensif. Amerika sama Israel total 9, Iran 6. Cuma itu aja yang 6. Iran cuma itu 6. Yang lainnya semua Iran di bawah 2, Di bawah 5 malah. 5, 3, proxy 5 nilainya. Jadi kalau kita bikin scorecard itu analisis yang memberikan nilai rata-rata dari 1 sampai 10, itu 1 sampai 10 semua Amerika di atas. Nah, tapi kalau kita bikin scorecardnya Amerika dikeluarin, cuma Iran head to head sama Israel, Iran yang menang. 4-3. Jadi kalau Israel sendirian sebetulnya kalah sama Iran. Kalau dalam konteks hari ini. Tidak akan berani artinya Israel juga menyerang Iran tanpa bantuan dari Amerika. Tanpa bantuan dari Amerika. Nah makanya pada saat serangan pertama yang dihajar itu adalah angkatan lautnya dulu. Angkatan lautnya Iran ditenggelamkan dulu. Karena itu merupakan variabel yang mungkin Israel nggak bisa kalau sendirian nanggulangin. Tapi kalau darat dan udara, Israel tuh keren. Karena juga kedatangan 2 kapal induk USS Bainbridge ke Selat Hormuz juga salah satunya kunci untuk ya. itu, betul. Kemudian Israel itu pertahanan berlapisnya luar biasa, bagus banget. Israel, pertahanan udara berlapisnya luar biasa bagus. Nah, tapi kalau Amerika Serikat sendiri kan memang kita akui lah ya, hampir unggul di semua sektor udara, laut, darat begitu ya. Tapi Mbak Stepi melihat nggak, pasti ada celah lah kelemahan dari Amerika Serikat yang mungkin bisa jadi peluang nih. Nah itu menurut saya salah satunya untuk mencegah perang ini yang tadi saya bilang cognitive warfare tadi, perang pemikiran. Bagaimana kalau kemudian Kongres, Senat, dan people power di Amerika tidak mau lagi mendukung perang ini, bahkan tidak mau lagi ada biaya ini, bahkan istilahnya netizen, kirimlah putra Anda sendiri ke perang itu ya, menyindir Presiden Trump gitu ya, bahkan Presiden Obama, kemudian rekan-rekan yang biasa kita lihat vokal membela pemerintahan Amerika saat ini berhadapan-hadapan dengan Presiden Trump. Apalagi file Epstein ini dinaikkan terus gitu. Ini kan pasti ngeganggu psikologikal dari Presiden Trump ya. Bahwa ini perang ini bukan lagi masalah Amerika terseret dalam ininya Israel. Apa untungnya mendukung Israel untuk kita? Kita membiayai perang mereka, kita mensupport mereka. Jadi sekarang sudah makin kritis nih publik di Amerika. Sehingga cognitive warfare-nya ini menguntungkan Iran. Gitu. Bahwa akhirnya orang-orang yang tadinya sama Iran biasa-biasa saja, bahkan mungkin memusuhi karena beda ideologi yang tadi saya sebutkan, justru dengan kejadian ini mereka semua berada di belakang Iran. Berada bersama Iran. Iya, seperti itu. Kita juga akan menyapa rekan kami, ada Said Idrus ya, yang saat ini berada di Iran untuk mengabarkan juga kepada Anda pemirsa bagaimana sebenarnya kemudian kondisi hampir 2 minggu perang antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Idrus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas. Waalaikumsalam. Ya, Idrus, bagaimana kemudian kondisi terkini pasca hampir 2 minggu peperangan yang terjadi di sana, Idrus? Ya, hari ini sudah masuk hari ke-10 ya, saling serang antara rezim Zionis Israel dan juga Amerika ke Iran. Kita mengetahui bahwa eskalasi serangan itu masih tetap terus meningkat, bahkan setiap harinya rezim Zionis Israel dan juga Amerika terus menghujani kota-kota di Iran dengan rudal-rudal mereka.
terutama di Teheran. Bahkan beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, itu rezim Zionis Israel dan juga Amerika menyerang salah satu depo terbesar minyak Iran, bahan bakar Iran yang berada di kota Teheran, tepatnya di kurang lebih di bagian utara Teheran, yang ledakannya cukup besar dan juga apinya sampai semalam masih belum juga padam. Akan tetapi masyarakat Iran sendiri terkait tentang kejadian ini, terkait tentang serangan ini, terkait tentang istilahnya serangan yang dilakukan rezim Zionis Israel dan juga Amerika setiap harinya ke ke negara mereka dan juga ke kota mereka, eh, cukup kehidupan masyarakat masih cukup kondusif ya. Masyarakat masih tetap hidup normal seperti sedia kala, toko-toko masih tetap buka, swalayan juga masih tetap buka, bahan bakar tidak naik walaupun depo minyak di Teheran terbakar hangus, tapi bahan bakar masih tetap stabil, bensin tidak naik, juga bahan dasar dan juga bahan pokok di Iran tidak naik. Dan juga istilahnya tidak ada kepanikan di wajah-wajah masyarakat selama sejauh ini yang saya lihat ya. Jadi masyarakat sama sekali tidak panik, tidak ada kerusuhan, dan juga tidak ada istilahnya penjarahan di swalayan-swalayan, dan tidak ada istilahnya berebut bahan pokok di swalayan-swalayan atau memborong bahan pokok. Hal itu tidak sama sekali saya lihat sampai sekarang ini. Bahkan listrik kita juga masih punya, air juga kita masih punya, gas juga masih kita punya, walaupun kota kita istilahnya dibombardir setiap harinya. Masyarakat juga masih tetap turun setiap malamnya setelah buka puasa dari jam 8 sampai jam 1 untuk mendukung pemerintahannya untuk membalas serangan-serangan dari Amerika. Dan malam ini di Iran itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana pukul 1 dini hari tadi telah diumumkan oleh pemerintah Iran bahwa pemimpin Republik Islam Iran yang ketiga setelah Syahid Ali Khamenei itu adalah putranya sendiri, yaitu Sayyid Mujtaba Khamenei. Serentak seluruh Iran istilahnya menjadi gembira di masjid-masjid, karena memang mereka sedang berkumpul di masjid untuk melakukan ritual penghidupan malam-malam Lailatul Qadar, sehingga serentak di masjid semuanya masyarakat itu berteriak takbir mendukung. Tidak sampai di situ, mereka pun mau pulang ke rumah sempat melakukan pawai, meneriakkan istilahnya tabrik atau takbir, dan juga istilahnya sedikit pawai sampai akhirnya waktu azan subuh tiba dan mereka setelah sholat subuh pulang ke rumah. Sehingga Baik. istilahnya mungkin di saat ini Iran sedang memasuki istilahnya babak baru ya dalam perlawanan mereka terhadap rezim Zionis Israel dan juga Amerika di bawah kepemimpinan pemimpin mereka yang baru, Said Baik, Idrus. Mujtaba Khamenei. Ya, Idrus, ini cukup menarik dengan hadirnya atau terpilihnya Mojtaba Khamenei. Sebenarnya untuk masyarakat Iran sendiri, apakah kemudian memberikan aura begitu ya, aura second winning ya, untuk harapan baru terkait juga perang yang terjadi di sana? Bagaimana kondisinya, Idrus? Ya, kalau boleh dibilang masyarakat Iran kalau boleh dikatakan agak sedikit meledek mungkin ya. Dari tadi saya mendengar komen-komen dan juga istilahnya meme-meme yang disampaikan oleh masyarakat Iran. Mereka mengatakan bahwa kehebohan yang dilakukan oleh Donald Trump dengan membombardir istilahnya dan juga membunuh istilahnya melakukan hal-hal yang brutal dan juga istilahnya merugikan dirinya sendiri dalam menghancurkan istilahnya usaha 70 tahunnya mereka membangun pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah atau di negara-negara Teluk yang akhirnya hancur begitu saja oleh serangan balasan Iran. Pada akhirnya dia hanya menggantikan Khamenei versi lama dengan Khamenei versi baru. Jadi istilahnya apa yang dilakukan atau kehebohan yang dilakukan Trump di beberapa hari ini hanya untuk menggantikan Khamenei versi lama dengan Khamenei versi baru. Di mana kita tahu bahwa Khamenei versi baru itu, yaitu anaknya Said Ali Khamenei, yaitu Said Mujtaba Khamenei, adalah pemimpin yang ayahnya tewas pada tanggal 28
Februari, ibunya tewas pada tanggal 28 Februari, istri dan juga anaknya juga tewas bersamaan pada tanggal 28 Februari pada serangan pertama rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Sehingga ini yang saya katakan bahwa ini merupakan babak baru bahwa masyarakat dan juga pemimpin yang baru serta pemerintah saya rasa tidak akan mengendur dan tidak akan mengalah, bahkan mereka akan terus berjuang untuk melawan rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Itu mungkin yang saya baca dari istilahnya kabar-kabar dan juga wacana yang ada di dalam masyarakat Iran. Baik, terima kasih Said Idrus untuk laporannya menggambarkan langsung dari Iran. Tetap jaga kondisi dan juga jaga keselamatan di sana, Idrus. Oke, kita balik lagi ya ngobrol sama Mbak Stepi. Mbak Stepi, ini saya terakhir mau bahas soal ongkos nih di segmen terakhir ini. Emang kalau duit Putri ya udah soal duit nih, cuan ya. Cuan. Ini kan ongkos perang ini kan nggak murah ya. Ya. Gitu. Apalagi kita tahu ada laporan 4 hari pertama aja Amerika Serikat itu sudah merugi sekitar 33 triliun rupiah kurang lebih. Nah, apakah kemudian kalau ini berkepanjangan, negara-negara ini akan sanggup begitu? Karena pasti stok senjata habis, keuangan habis. Ya, jadi salah satu tujuan dari asymmetric warfare dalam memperpanjang perang itu adalah membuat musuh itu, ya kita kalau tahu mau kalah ya, tidak menang mudah. Artinya dalam konteks hari ini Iran diisi oleh para jihadis, para pahlawan gitu, apalagi Mossabah Khamenei ini adalah nightmare untuk Amerika. Apa yang diharapkan dari seorang pria yang bapak ibunya gugur, anak istrinya gugur? Apa kira-kira yang tersisa? Bagaimana dia menjalankan sisa hidupnya? Berarti kan bagaimana dia melawan itu semua? Jadi saya rasa ini adalah hal yang luar biasa. Nah, sehingga permainan asimetrik ini bukan hanya tadi saya bilang di awal dia cukup bertahan, tapi bagaimana resource Amerika itu dan Israel itu sebanyak-banyaknya kalau bisa dihabisin. Dikeluarin baik gitu ya. uangnya, baik apanya. Jadi kalau bahasanya dulu pada saat kita lihat David versus Goliath itu, ketika saya harus mati, berapa jumlah musuh yang saya akan bawa sebanyak-banyaknya, seperti itu. Jadi benar-benar ini hal yang baik. Nah, kalau saya mungkin ingin menyoroti gini, Iran dengan Indonesia ini kan hubungannya sudah hampir 76 tahun. Baik gitu ya, kita tidak pernah ada masalah dengan Iran. Kita juga relatif selalu positif dengan Amerika ya, dengan berbagai hubungan apalagi yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga masyarakat kita di sini memang sebaiknya mengedepankan perdamaian, netral, persatuan nasional. Jangan juga ketika kita melihat peperangan ini jadi seolah-olah terbelah. Kami pro Amerika, kami pro Israel, kami pro Iran yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya kita sendiri di dalam negeri tidak saling menjaga. Kita harus jaga karena dari saya lihat 1 minggu ini cognitive warfare ini benar-benar berpengaruh. Bagaimana seorang bapak, seorang ayah ketika dia menghadapi tantangan luar biasa di tempat kerjanya, tapi ketika dia pulang dia sayang istri sama anaknya. Marwahnya kan ada. Kebalik ketika seorang bapak sama istrinya nggak disayang, sama anaknya nggak diakui, ibaratnya dihina dan lain-lain, ketika dia kerja nggak akan bisa. Nah, begitu juga presiden kita. Presiden Prabowo Subianto adalah bapak kita, ayah kita, yang artinya biarkan beliau bekerja, kemudian juga teman-teman ya sekarang kan lagi rame nih di medsos ya, mau demo lah kalau nggak keluar BOP dan lain-lain gitu. Percayalah beliau itu ahli geopolitik. Kita lihat apa yang hidden agenda atau hal-hal strategi itu kan nggak mungkin disampaikan ke publik seperti yang Iran lakukan. Kan nggak mungkin dia menyampaikan di masjid-masjid kami akan melakukan ini kan nggak mungkin. Artinya di level ring 1 saja mungkin dia hanya 2-3 orang yang tahu betul-betul strategi, apalagi kalau kontra gitu ya. Jadi kita betul-betul di sini harus jaga persatuan. Saya senang sekali ya TV One mengulas ini pagi, malam, dan mudah-mudahan ada selalu lesson learn, hikmah gitu ya, bisa ditangkap oleh masyarakat dan generasi muda kita. Oke, terima kasih Mbak Stepi ya. Insya Allah Indonesia aman lah ya, karena kalau rudal dikirim ke Indonesia jadi apa? Bakso rudal. Bakso rudal ya. Terima kasih Mbak Stepi ya. Makan bakso gitu, kan bakso. Makan bakso kan Mbak? Ya. Puasa, enak aja puasa ini. Masih Nanti buka. 6 jam lebih bukanya ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Stepi untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Kita berharap juga perang di Timur Tengah tidak berdampak banyak kepada Indonesia sendiri ya. Jangan sampai ada perpecahan di kalangan masyarakat.